Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-14. Pada kali ini kita akan berbicara tentang JSON. Apa yang dimaksud dengan JSON? JSON merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation. Nah, di sini JSON ini adalah suatu sintaks untuk menyimpan dan bertukar data. Jadi untuk menyimpan dan bertukar data, kita dapat menggunakan data yang mungkin orang lain sediakan. Kita bisa mengkonsumsi data mereka tanpa kita perlu mengakses database mereka. Jadi mereka share informasi, informasi yang mereka share itu bisa kita gunakan. Nah, format yang digunakan adalah format JSON di sini. Jadi JSON di sini adalah suatu teks. Nah, ditulis dengan format notasi objek JavaScript. Ya, menyesuaikan dengan namanya yang ada di sini. Nah, mengapa kita menggunakan JSON? Jadi ketika format JSON hanya suatu teks, maka mudah untuk mengirim ke dan dari suatu server. Nah, jadi biasanya digunakan sebagai format data oleh bahasa pemrograman apapun. Jadi tidak hanya digunakan pada JavaScript, JSON bisa digunakan pada bahasa pemrograman apapun. Di mana JSON adalah suatu format data, format pertukaran data yang ringan. Lalu formatnya juga mudah dipahami dan sifatnya independen, yaitu tidak bergantung pada suatu bahasa. Walaupun mungkin cara penulisannya menggunakan sintaks JavaScript. Oke, bertukar data. Ketika bertukar data, misalkan antara browser ya dengan server, datanya hanya dapat berupa teks. Jadi JSON ini adalah suatu teks dan kita dapat mengubah objek JavaScript. Nah, misalkan pada program kita terdapat objek JavaScript, maka kita bisa mengubahnya menjadi format JSON. Lalu ketika diubah jadi format JSON bisa kita kirim ke server. Misalkan, kita tidak membahas terlalu jauh di sini karena kaitan dengan server akan kita kaitkan di mata kuliah pemrograman web 2. Nah, tetapi di sini nanti akan kita contohkan bagaimana caranya kita mengkonsumsi informasi yang orang lain sediakan. Nah, di sini kita juga dapat mengubah JSON yang diterima. Jadi ketika kita mengkonsumsi JSON dari server mereka, kita terima, lalu bisa kita ubah menjadi objek JavaScript. Seperti itu. Nah, mengirim data. Jadi jika kita memiliki data tersimpan di suatu objek JavaScript, katakan seperti ini suatu data kita simpan ke dalam bentuk objek di sini, maka data dapat diubah menjadi format JSON. Nah, ketika dapat diubah jadi format JSON, di mana format JSON ini sifatnya adalah suatu string nantinya, ini dapat dikirim ke server dengan menggunakan metode JSON stringify untuk merubahnya. Jadi ketika objek kita seperti ini, maka ketika kita menggunakan JSON stringify, maka objek ini akan berubah menjadi suatu format teks. Nah, misalkan kita simpan di MyJSON di sini. Nah, ini mungkin proses selanjutnya di mana di sini kita mencontohkan dengan menggunakan bahasa PHP nantinya. Nah, menerima data di sini. Jika kita menerima data dalam format JSON, maka kita dapat mengubahnya ke dalam objek JavaScript. Nah, perhatikan JSON itu akan seperti ini. Jadi JSON itu adalah suatu string. Nah, perhatikan di sini menggunakan petik 1 di luarnya. Nah, di sini adalah informasinya. Nah, jadi yang seperti yang sebelumnya di sini, seperti ini akan diubah ke dalam bentuk JSON. Nanti akan kita bahas sedikit perbedaannya antara format JSON dengan objek JavaScript itu sendiri. Nah, di sini ketika kita mendapatkan objek JSON-nya, maka kita bisa merubahnya menjadi objek JavaScript seperti yang ini tadi. Di-convert kembali dengan cara json.parse. Nah, mungkin stringify dan parse ini
akan familiar dengan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu memang saya berikan tugas untuk mengakses local storage, di mana kita dapat menyimpan informasi dalam bentuk JSON di sana. Makanya ketika kemarin tugas yang saya berikan itu ada kaitannya dengan JSON Stringify dan JSON Parse. Tapi pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apakah itu JSON. Nah, misalkan di sini ketika telah diubah jadi objek JavaScript, misalkan bisa kita lakukan hal, misalkan elemen dengan ID demo, inner HTML-nya kita ubah jadi myObject.name. Berarti di sini kalau kita perhatikan, nanti akan tertampil John di sini. Nah, ketika menyimpan data, datanya harus dalam format tertentu. Dan dimanapun kita menyimpannya, teks selalu merupakan salah satu format yang sah. Jadi format teks itu bisa kita gunakan. Nah, seperti halnya yang tadi ya, ketika kita misalkan ingin menyimpan data atau ingin menyimpan informasi, kita memiliki suatu objek JavaScript di sini, lalu kita bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi bentuk JSON-nya, yaitu bentuk teksnya dengan JSON.stringify. Misalkan informasi tersebut kita simpan di variabel lain, myJSON misalkan, lalu kita bisa set item di local storage dengan keyword test.json misalkan, lalu ini adalah datanya, seperti itu. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan datanya? Nah, bisa kita akses dengan cara seperti ini. Kita get item ya, seperti sebelumnya, kita get item dengan key misalkan test.json, lalu kita simpan di variabel text misalkan, lalu kita menggunakan JSON parse untuk mengubahnya kembali menjadi bentuk objek JavaScript. Seperti yang tadi. Nah, kali ini kita membahas tentang sintaks pada JSON. Nah, sintaks JSON ini merupakan turunan dari sintaks JavaScript. Terdapat persamaan dan ada juga nanti bedanya. Di sini data dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value pairs biasanya kita menyebutnya. Nah, data dipisah dengan koma. Jadi ketika ada banyak data itu bisa dipisah dengan koma. Menggunakan kurung kurawal untuk menyimpan objek dan menggunakan kurung siku untuk menyimpan array. Jadi memang mirip, hampir mirip seperti kita mengakses JavaScript. Mengakses objek dan array pada JavaScript. Lalu di sini untuk name dan value, data pada JSON ditulis sebagai pasangan key value pairs ya, pasangan nama dan nilai. Suatu pasangan nama nilai terdiri dari nama fieldnya. Nah, ini nama fieldnya di sini ditulis dalam tanda kutip ganda, lalu diikuti dengan titik 2, lalu diikuti dengan suatu nilai seperti ini. Jadi ini adalah format JSON di mana key-nya ini itu ada petik 2-nya juga. Nah, jadi nama JSON membutuhkan tanda kutip ganda, sedangkan JavaScript tidak. Mungkin di sini sedikit perbedaannya. Nah, sebagai contoh, ketika kita membandingkan JSON dengan JavaScript ya, format JSON hampir identik dengan objek JavaScript. Nah, pada JSON, kunci, ya key or name, bisa kita sebutkan ini sebagai kunci atau nama ya, harus ditulis dalam bentuk string juga. Nah, dengan tanda kutip ganda. Katakan di sini adalah suatu objek. Nah, key-nya harus dengan tanda kutip. Misalkan ini adalah value-nya, nilainya. Nah, berbeda dengan JavaScript, key-nya kita tidak menulis dalam bentuk tanda kutip ganda. Nah, ini sedikit perbedaan. Nah, value-value yang bisa kita simpan di JSON. Kita bisa menyimpan dalam bentuk string, dalam bentuk number, dalam bentuk objek, dalam bentuk array, dan dalam bentuk boolean. Di mana string, dalam bentuk string ditulis dengan petik 2. Harus petik 2. Nah, lalu juga bisa menyimpan nilai 0 atau menandakan ketiadaan. Seperti itu. Nah, pada JavaScript nilai dapat berupa seperti JSON, nah ditambah fungsi date dan undefined. Jadi kalau pada JSON itu hanya yang ini, sedangkan JavaScript itu bisa berupa fungsi juga, date juga, dan undefined. Nah, sekali lagi, pada JSON, nilai
dari string harus ditulis dalam tanda kutip ganda. Jadi di sini harus ya dalam tanda kutip ganda. Lalu ketika kita ingin membandingkan format pertukaran data, mungkin kita bisa membandingkan JSON dengan XML. XML juga sama, yaitu suatu format untuk pertukaran data. Nah, di sini kalau kita bandingkan JSON dengan XML, nah JSON dan XML dapat digunakan untuk menerima data dari web server. Kalau kita perhatikan formatnya di sini, JSON bisa ditulis dalam seperti ini, nah XML seperti ini. Kalau kita perhatikan, JSON ini akan mirip dengan objek JavaScript, dengan penulisan JavaScript. Sedangkan XML ini mirip dengan bagaimana kita ketika menulis dengan format HTML. Tapi ini adalah suatu XML. Nah, ini adalah format untuk pertukaran data. Misalkan kita ingin bertukar data, informasinya adalah seperti ini. Perhatikan di sini, kita mempunyai objek, katakan objek employee, di mana objek employee di sini memiliki array lagi, di mana array memiliki objek-objek lainnya. Misalkan di sini objek John Doe, objek Anna Smith, dan objek Peter Jones misalkan. Nah, dengan XML penulisannya seperti ini. Misalkan employees itu memiliki beberapa employee. Nah, tiap employee itu memiliki first name dan juga last name. Nah, lalu lanjut di sini. Ada employee lainnya, dan ini employee lainnya. Nah, ini sekilas tentang JSON dan XML. Digunakan sama-sama untuk pertukaran data. Untuk bertukar data. Nah, JSON seperti XML karena JSON dan XML itu dapat mendeskripsikan dirinya, yaitu dapat dibaca oleh manusia. Kalau kita perhatikan, ini dapat kita pahami maknanya. Lalu JSON dan XML bersifat hierarkis, terdapat nilai di dalam nilai. Kita perhatikan di sini terdapat nilai di dalam nilai. Jadi misalkan di sini employee terdapat nilai lainnya, yaitu misalkan first name di sini. Di mana first name di sini adalah John misalkan. Dan begitu. Nah, JSON dan XML dapat diurai dan dapat digunakan oleh banyak bahasa pemrograman. Jadi memang tujuannya adalah pertukaran data, jadi bisa digunakan pada bahasa pemrograman lainnya. Nah, lalu JSON tidak seperti XML karena, nah di sini perbedaannya ya, perbedaan JSON dengan XML. JSON tidak menggunakan tag akhir. JSON lebih singkat, JSON lebih cepat untuk dibaca dan ditulis, dan JSON dapat menggunakan array. Nah, kita perhatikan di sini ada array ya, ditandai dengan kurung siku. Jadi pada JavaScript, array itu ditandai dengan kurung siku, berbeda dengan C++ yang mungkin sebelumnya teman-teman pelajari. Jadi kalau kurung kurawal menandakan suatu objek, kurung siku menandakan suatu array. Nah, sedangkan XML di sini tidak mengenal array. XML di sini ada tag awal dan tag akhir misalkan ya, di sini employees, di sini tag akhirnya employees. Sedangkan pada JSON itu tidak ada tag awal, tag akhir karena memang menggunakan format JavaScript. Mengapa JSON lebih baik dari XML? Jadi sebagai media untuk pertukaran data, JSON di sini lebih cepat karena memang didesain untuk pertukaran data. Pengkodean JSON singkat, nah di sini sangat mudah sekali untuk mengembalikan JSON ke dalam bentuk format objek JavaScript ataupun sebaliknya. Pengkodean singkat dan juga penguraian tidak terlalu rumit. Jadi lebih membutuhkan sedikit waktu pemrosesan dan memori. Nah, XML di satu sisi itu agak sedikit lebih lambat karena memang penggunaannya tidak sekedar untuk pertukaran data. Jadi di sini memang ada kegunaan lainnya seperti itu. Sedangkan JSON di sini formatnya spesifik untuk pertukaran data. Kita lanjut ke JSON data type, tipe data yang ada pada JSON. Jadi, tipe data yang valid untuk digunakan pada JSON adalah string, number, object, array, boolean, dan null, seperti yang tadi kita sempat bahas. Misalkan boolean di sini ada key cell, nilainya true. Kalau string seperti ini ditandai dengan petik 2. Nah, ingat,
key pada JSON itu harus dalam format petik 2 juga. Jadi dalam bentuk string kalau teman-teman perhatikan di sini. Lalu number di sini seperti biasa ditandai dengan langsung saja angkanya. Nah, lalu array. Nah, di sini perhatikan array itu adalah pada bagian yang ini. Pada bagian kurung siku di sini. Sedangkan di sini adalah objek ya. Nah, jadi array bisa ditulis seperti ini. Misalkan list employee ada siapa saja, ada John, ada Anna, ada Peter. Nah, juga bisa disimpan, juga bisa menyimpan nilai null ya pada JSON. Di situ perhatikan misalkan middle name nilainya adalah null. Null berarti ketiadaan, dalam artian tidak ada nilainya seperti itu. Lalu ini dapat juga menyimpan objek. Nah, seperti ini formatnya. Misalkan objek di luar ini menyimpan employee. Nah, employee ini adalah suatu objek memiliki nama John, umur 30, dan kota New York. Seperti itu. Jadi ini adalah tipe data yang valid yang bisa digunakan pada JSON. Nah, JSON parse. Ini adalah suatu metode yang bisa kita gunakan untuk mengubah data dalam bentuk JSON ke bentuk objek JavaScript. Nah, di sini penggunaan umum dari JSON adalah yaitu tadi untuk pertukaran data. Ketika data diterima dari web server, data selalu dalam bentuk string. Nah, data dapat diurai atau diparse dengan menggunakan json.parse. Lalu data akan menjadi objek JavaScript. Jadi kalau misalkan kita dapati datanya seperti ini dalam format JSON ya, yaitu merupakan suatu teks sebenarnya. Nah, kita ubah dalam bentuk objek JavaScript dengan menggunakan JSON parse. Misalkan di sini, data di sini tadi kita ubah, lalu kita simpan ke objek, variabel objek. Lalu kita lanjut, juga terdapat metode stringify di sini, di mana kita menggunakan json.stringify, yaitu digunakan untuk mengubah objek, yaitu kebalikannya ya, objek JavaScript kita ubah menjadi JSON, kita ubah menjadi suatu teks. Jadi jadi JSON adalah suatu teks yang merupakan format khusus yang bisa kita gunakan untuk pertukaran data. Jadi sekali lagi JSON di sini fungsinya adalah untuk pertukaran data. Ketika data dikirim ke web server, jadi data selalu dalam bentuk string. Jadi ketika data dikirim ke web server ya, kita misalkan aplikasi kita mengirim ke web server, maka harus dalam bentuk string. Nah, lalu ubah objek JavaScript menjadi string dengan JSON stringify. Ini adalah kebalikan dari JSON parse yang sebelumnya. Nah, di sini nih yang menariknya. Jadi kita bisa mengkonsumsi data dari luar, dari eksternal. Misalkan ada pihak lain nih yang menyediakan data yang mungkin bisa kita gunakan. Lalu kita gunakan, bisa kita tampilkan di website yang kita miliki. Misalkan, nah di sini ada stepnya ya, misalkan pilih terlebih dahulu nih. Nah, pilih data atau di sini bisa kita sebut dengan web service. Jadi suatu web yang memang menyediakan service data di situ. Jadi menyediakan informasi. Jadi kita pilih dulu mana web service-nya, lalu kita ambil datanya, kita parsing ke objek JavaScript, lalu bisa kita tampilkan di DOM. Jadi kita tampilkan di website yang kita miliki. Nah, misalkan di sini kita perlu tahu terdapat dua kategori web service, yaitu penyedia data ya. Ada web service yang sifatnya public, yaitu di sini dapat digunakan siapa saja. Jadi siapa saja bisa menggunakan data tersebut. Nah, ada juga yang sifatnya sebagai private. Jadi di sini penggunaannya terbatas, misalkan butuh user account, jadi butuh buat akun terlebih dahulu, lalu mungkin ada juga yang sifatnya setelah buat akun mungkin perlu berbayar. Jadi memang karena data itu penting, jadi data itu bisa dijual belikan. Dalam hal ini, data didapatkan dalam bentuk JSON, lalu
Misalkan di sini bisa dijual belikan. Jadi kita bikin akun terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mengakses data tersebut. Nah, misalkan yang lagi hangat-hangatnya, kita bisa mengakses contoh web service yang bersifat publik seperti ini. api.covid19api.com. Nah, ini summary. Kalau kita coba perhatikan di sini, nah pada bagian ini saya tutup dulu. Nah, format JSON itu adalah seperti ini nantinya. Kalau ditampilkan dalam bentuk web ya, teman-teman akan melihat formatnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman mengakses suatu web, nah katakan ini adalah suatu web ya. Ini adalah suatu web, tapi tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah JSON. Ini adalah JSON. Nah, pada Chrome, teman-teman mungkin agak kesulitan membaca informasi di sini, karena memang informasi di sini memang ditulis benar-benar dalam bentuk teks. Teman-teman bisa menambahkan add-on ya, add-on pada Chrome dengan add-on JSON View di sini, agar bisa menampilkan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Nah, jadi tampilannya ketika teman-teman menggunakan add-on yang tadi JSON View di sini, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Misalkan teman-teman bisa akses Chrome extension misalkan di sini. Nah, masuk ke Chrome Web Store, teman-teman bisa cari nih di sini. Ada yang dinamakan JSON View. Nah, ini akan sangat membantu sekali ketika teman-teman menggunakan Google Chrome sebagai browser utama teman-teman. Nah, di sini ada JSON View, tinggal kita, nah di sini karena saya sudah install, maka di sini yang tampil adalah hapus. Ketika saya belum install, ini ada install, tinggal ditekan saja. Seperti itu. Jadi format ini adalah format untuk pertukaran data, di mana kita perhatikan, kita mengakses web ini, maka kita akan tampil datanya di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah summary dari kasus corona yang terjadi di seluruh dunia. Misalkan di sini diperhatikan secara global, nah yang terkonfirmasi terkena corona ada sekian angka jumlahnya. Nah, ini yang baru ya, yang baru terkonfirmasi. Nah, ini total yang terkonfirmasi, ini yang baru meninggal, ini ya total yang telah meninggal, ini total yang telah sembuh, telah recover. Yang baru ya, new recover. Nah, ini total yang telah terrecover. Seperti itu. Nah, misalkan di sini kita juga bisa melihat informasi, kalau ini global, di sini informasi per kota, per negaranya. Perhatikan di sini ada banyak negara. Nah, di sini bisa kita tekan tanda plus dan minus di sini ya. Kalau misalkan plus di sini untuk menampilkan detail, sedangkan minus di sini adalah untuk menutupnya agar mungkin lebih enak dibaca. Nah, coba kita perhatikan country di sini. Nah, misalkan di sini Afghanistan, atau mungkin kita cari Indonesia misalkan. Kita bisa Ctrl F di sini. Indonesia. Nah, perhatikan di sini kita dapat informasi tentang Indonesia. Misalkan di sini. Nah, jadi di sini ketika dibuka dalam format JSON View, dia akan menampilkan dalam format JavaScript-nya ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah dalam bentuk JavaScript-nya. Jadi ini sekedar untuk melihatnya saja agar terbantu kita untuk membacanya. Jadi di sini misalnya country-nya adalah Indonesia, country code-nya adalah ID misalkan. Nah, ini slug-nya Indonesia. Nah, ini total yang terkonfirmasi ada 7.000-an orang. Nah, ini data per tanggal segini misalkan. Jadi untuk date itu kita menyimpannya dalam bentuk string kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga mungkin ada fitur lebih nih ketika misalkan kita mengaksesnya dengan menggunakan akun. Dengan menggunakan suatu akun. Nah, di sini kita mungkin bisa dapat data yang lebih. Misalkan di sini ada premium ya, sepertinya ini adalah informasi lebih ketika kita
ketika akun kita berbayar. Misalnya kalau kita perhatikan di sini webnya, kita coba akses webnya di sini ya. Kita coba akses webnya di sini. Nah, ini adalah informasi yang informasi dalam bentuk JSON juga. Nah, di sini mungkin kita bisa akses covid19api.com saja. Nah, ini adalah website resmi mereka. Jadi di sini mereka menampilkan a free API for data. Jadi API itu bisa kita ibaratkan sebagai ya web service yang tadi, penyedia data tadi. Jadi API ini adalah kesingkatan dari Application Programming Interface, di mana merupakan suatu interface. Teman-teman perlu tahu interface itu adalah sebagai perantara saja. Seperti halnya ketika kita mengakses informasi di komputer, kita menggunakan graphical user interface, yaitu seperti Windows ini, itu merupakan GUI. Tapi ada juga yang dalam bentuk text based, seperti halnya command prompt. Nah, itu disebut interface, itu adalah antarmuka atau perantara, di mana perantara antara dua sistem yang berbeda. Misalkan kita di dunia nyata dengan dunia maya misalkan. Nah, itu ada perantaranya. Sama, API itu umumnya seperti itu, sebagai perantara. Jadi ini bisa kita, dalam konteks ini adalah sebagai suatu web service penyedia data. Jadi penyedia data yang free untuk menyediakan informasi tentang coronavirus ini misalkan. Nah, di sini ada subscribe. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kita bisa mengakses informasi secara umum yang secara free, tetapi di sini teman-teman juga bisa mendapatkan fitur yang lebih. Nah, ini kalau ingin mengakses mendapatkan informasi lebih lanjut. Misalkan di sini $10 per bulan, katakan $30 per bulan. Tapi tidak masalah, kita gunakan yang informasi yang ada saja. Nah, jadi ceritanya nanti pada web kita akan mengkonsumsi, istilahnya mengkonsumsi web service ini, atau bisa kita sebut mengkonsumsi API ini. Jadi istilah API itu secara umumnya pengertiannya luas sekali, yaitu sebagai perantara. Tetapi dalam konteks ini adalah API ini adalah untuk penyedia data. Nah, API ini biasanya dikaitkan dengan format JSON seperti ini. Jadi API itu adalah perantaranya, yaitu dalam bentuk format JSON ini. Nah, jadi ketika kita telah memilih misalkan web service yang ingin kita gunakan, maka langkah selanjutnya kita bisa mengambil data dari web service. Nah, di sini ketika kita ingin mengambil data dari web service, maka kita bisa menggunakan JavaScript asinkronus istilahnya. Jadi mungkin detailnya JavaScript asinkronus akan, jika ketemu sama saya lagi, akan dibahas di pemrograman web 2. Nah, di mana di sini kita akan membahas secara umumnya saja bagaimana cara kita mengambil data nantinya. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk mengambil data atau fetch data. Ada yang ActiveX Object. Nah, ini fitur yang sangat lama ya, dan ini spesifik digunakan pada browser Internet Explorer. Lalu ada XML HTTP request. Nah, ini fitur yang lama, di mana di sini bisa digunakan untuk mengkonsumsi JSON dan juga mengkonsumsi XML di sini. Nah, ada juga di sini fitur yang terbaru dari JavaScript, yaitu Fetch API. Jadi Fetch API ya seperti yang saya sampaikan tadi, API ini adalah sebagai perantara saja antara JavaScript dengan browser. Jadi Fetch API ini adanya bukan merupakan fitur dari JavaScript, melainkan fitur yang terdapat di browser. Nah, jadi kita bisa menggunakan Fetch API sebagai bagaimana caranya kita mengambil data ke web service. Nah, untuk penerapan JavaScript asinkronus sendiri, itu terdapat beberapa cara ya.
Jadi di sini terdapat istilah callbacks, promise, dan async await. Tapi ini tidak kita bahas pada kali ini. Ini bisa dikatakan tingkat lanjut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi di sini misalkan kita dapat mengambil data yang bersifat public web service, misalkan dengan menggunakan fetch API dengan teknik async await. Atau mungkin nanti ini bisa saya ubah, nanti teman-teman perhatikan saja, kita mencontohkan bagaimana cara mengkonsumsi API. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memahami suatu web service atau suatu API. Nah, jadi di sini web service itu disediakan oleh pihak eksternal dan kita dapat mengkonsumsinya. Karena yang membuat adalah pihak eksternal, maka ketika ingin mengkonsumsinya, kita wajib untuk melihat dokumentasinya. Seperti itu. Jadi hukumnya wajib untuk kita membaca dokumentasinya. Misalkan yang tadi ya, COVID API ini, kalau misalkan kita perhatikan ke paling bawah biasanya, nah cari yang di sini misalkan documentation. Nah, di sini kita bisa lihat dokumentasinya, yaitu adalah dokumentasi bagaimana cara menggunakan API tersebut. Nah, di sini ada link-link yang bisa kita akses. Nah, misalkan link pertama adalah seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat nih penjelasannya. List all the current routes available with detail on each. Nah, routes di sini adalah seperti ini, misalkan summary. Misalkan ada summary, ada country. Nah, ini route yang tersedia. Jadi misalkan kalau yang diakses adalah seperti ini, maka tampilannya adalah seperti ini. Ini sebagai contoh. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Kalau path-nya itu adalah all, misalkan /all, maka dia akan mengembalikan ini. Kalau /countries, maka yang dikembalikan adalah ini, keterangannya ada di sini. Nah, kalau misalkan path-nya itu kita menggunakan seperti ini, nah, jadi ketika kita menggunakan web service, wajib kita tahu tiap-tiap itemnya itu dari dokumentasi yang mereka buat. Jadi nanti misalkan ketika kita yang membuat web service-nya, kita juga wajib membuat dokumentasinya agar dapat dipahami oleh orang yang menggunakan. Tapi di sini kita tidak membuat API-nya atau tidak membuat web service-nya, kita pada saat ini adalah mengkonsumsinya. Jadi mengkonsumsi API dari luar. Nah, misalkan contoh yang tadi kita menggunakan yang summary di sini. Nah, di sini ada penjelasannya, summary atau ringkasan dari new, nah yang terbaru, dan total kasus yang terjadi setiap harinya pada suatu negara. Nah, seperti itu. Nah, ini ya tampilannya. Jadi ingat ketika membaca suatu API, wajib membaca dokumentasinya. Seperti itu. Oke, di sini kita contohkan saja ya. Bagaimana caranya kita menggunakan yang dinamakan web service. Yaitu seperti yang telah kita bahas tadi. Nah, jadi di sini misalkan ya saya menggunakan yang sebelumnya di sini, yang Hello World yang sebelumnya, misalkan tampilan HTML-nya sederhananya seperti ini saja. Misalkan di sini terdapat nama saya, lalu di sini adalah suatu horizontal line, lalu di sini ada suatu UL, unordered list. Nah, misalkan di sini saya beri ID list. Lalu di sini saya menggunakan JavaScript eksternal mengarah ke file app.js. Nah, perhatikan di sini. Nah, bagaimana caranya kita mengkonsumsi API? Saya mengajarkan best practice yang tersimpelnya saja. Saya mengajarkan best practice yang tersimpelnya saja di sini. Jadi di sini teman-teman menggunakan fetch. Menggunakan fetch, lalu di sini alamat web service-nya atau API-nya.
Ya, kadang API dan web service pada konteks yang kita bahas kali ini itu maksudnya adalah sama. Nah, di sini kita fetch, kita dapatkan datanya dengan menggunakan fetch di sini. Lalu di sini jangan lupa ada kita lanjut ke then. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, di sini mungkin untuk saat ini ketika kita mendapatkan data dari web service, kita menggunakan asynchronous JavaScript di sini, maka kita bisa membuatnya seperti ini, di mana ini adalah suatu arrow function. Nanti akan kita bahas di pemrograman komputer 2. Untuk sementara bisa ditulis seperti ini saja. Di mana di sini JSON di sini kita perlu menulisnya agar data kita diubah dalam bentuk JSON. Jadi di sini bisa ditulis seperti ini, lalu kemudian then. Nah, di sini lalu ada datanya. Lalu kita bisa menampilkan datanya, misalkan console.log data countries. Misalkan di sini kalau sebelumnya, atau coba kita buat seperti ini, kita buat variabel let, misalkan let data from atau data corona misalkan itu sama dengan, atau jangan kita beri nilai terlebih dahulu di sini. Nah, di sini bisa kita isi data corona sama dengan data di sini. Nah, misalkan kita buat seperti itu, nanti akan kita lihat di browser. Lalu misalkan di sini kalau kita perhatikan tadi ya di JSON-nya, datanya itu adalah objek yang terbesarnya. Jadi kita menganggap ini adalah objek yang terbesarnya. Jadi ini data di sini bisa kita ubah-ubah sih sebenarnya. Ingin apa? Misalkan di sini namanya kita gunakan data, lalu kita kembali, misalkan di sini API di sini teman-teman perhatikan, di sini ada informasi global dan countries misalkan. Jadi objek terbesarnya itu bisa kita ibaratkan sebagai yang di sini ya, data di sini. Nah, jadi teman-teman mengakses informasi global di sini bisa dengan mengakses data.global. Kalau teman-teman ingin mengakses countries, teman-teman bisa menulis data.countries, seperti halnya mengakses suatu properti pada objek ya. Nah, seperti itu. Misalkan di sini data coronanya saya tampilkan ke variabel data corona yang ada di sini. Lalu di sini misalkan country-nya data.country saya simpan di sini. Lalu di sini saya get element by ID list yaitu yang tadi. Nah, yang ini UL. Nah, lalu di sini saya bisa melakukan iterasi for each. Nah, setiap elemen ini adalah tiap-tiap elemennya. Maka misalkan di sini saya membuat list item, create elemen baru, list item baru. Lalu di sini saya membuat teks. Nah, membuat teks dengan create text node, misalkan di sini adalah element.country. Nah, ini adalah teksnya misalkan. Negaranya apa, nama negaranya. Lalu di sini saya append list itemnya dengan teks. Jadi teks ini nantinya berada di list item, lalu list item ini saya tambahkan di UL. Sederhananya seperti itu. Nah, di sini coba kita save saja. Lalu kita tampilkan di browser. Nah, di sini kita tampilkan copy paste. Kemudian bisa kita paste saja di sini. Nah, lalu teman-teman perhatikan. Ini karena kita tampilkan dalam bentuk list item, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, perhatikan di sini kita mendapatkan informasi country. Nah, country-nya kita tampilkan di sini tadi ya. Karena di teksnya di sini, pada teks yang ingin kita tampilkan, kita ingin membuat node baru dengan mengakses
nilai country. Jadi elemen yang dimaksud adalah tiap-tiap objek yang ada di sini ya, tiap-tiap objek yang ada di sini. Nah, spesifiknya kita mengakses country, yaitu country di sini. Maka yang ditampil adalah Afghanistan. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menampilkan country dan juga country kodenya di sini. Nah, di sini bisa saja misalkan pada text note-nya kita tampilkan seperti ini misalkan elemen dot country. Nah, teman-teman harus tahu nih ini country ini munculnya dari mana, teman-teman lihat di sini. Nah, yang tersedia adalah country. Kalau ingin mengakses country code berarti bisa mengakses di sini. Ini bisa di Ctrl C, Ctrl V saja di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa tanda plus. Nah, pada saat ini ketika di refresh, bukan ini ya, yang kita refresh adalah bagian yang ini. Nah, teman-teman bisa menampilkan kode country-nya juga di sini. Bisa dilihat Indonesia di sini kode country-nya adalah ID. Seperti itu. Lalu misalkan di sini, nah di sini sederhana ya. Jadi maksud di sini country setiap pada country ini adalah suatu array nantinya. Jadi setiap elemen, nah for each ya, setiap elemen yang ada pada country lakukan seperti ini. Nah, di mana di sini kita membuat list item baru dengan text node-nya adalah yang ada di sini. Lalu teks tersebut kita tambahkan di list item. Kemudian list itemnya kita append ke UL. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menampilkan dalam bentuk lain nih. Misalkan di sini saya mencontohkan sederhana dengan menggunakan UL. Teman-teman bisa menggunakan table di sini agar tampil lebih baik. Lalu tabelnya juga bisa teman-teman hiasi. Bisa teman-teman gunakan CSS. Nah, untuk mengakses informasi apa saja yang bisa diakses, bisa mengakses di sini ya. Jadi ketika kita ingin mengakses informasi dari API di sini, jangan lupa teman-teman sambil melihat yang ada di sini. Jadi yang tersedia informasi apa saja sih? Nah, di sini misalkan kita bisa menampilkan total yang terkonfirmasi. Nah, total yang terkonfirmasi bisa kita tambahkan di sini misalkan. Nah, berarti di sini setiap elemennya itu yaitu objek elemen di sini total confirm. Kita save, lalu kita reload kembali. Kita reload kembali. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini, blank ya, kita bisa menekan F12. Nah, kadang kalau blank itu berarti biasanya terjadi suatu error. Nah, di sini failed to fetch. Failed to fetch itu berarti kita gagal untuk mengkonsumsi API yang ada di sini. Mungkin bisa terjadi permasalahan di jaringan dan segala macam. Jadi bisa banyak penyebabnya. Nah, kalau kita perhatikan kembali ketika kita refresh lagi, nah ini akan tampil lagi. Nah, kita bisa melihat informasi total konfirmasinya, yang terkonfirmnya. Ya, tadi kita menggunakan, nah bagian ini mungkin bisa saya geser terlebih dahulu, total confirm. Dapatnya dari mana total confirm? Perhatikan yang API-nya di sini. Nah, informasi total confirm di sini. Nah, lalu bisa kita tampilkan misalkan seperti ini. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini. Tadi kan kita menyimpannya ke dalam variabel data corona. Nah, maaf, data corona di sini ya. Jadi teman-teman, jadi yang JSON yang tadi yang teman-teman lihat, misalkan di sini saya nonaktifkan. Ya, saya nonaktifkan di sini. Dengan cara misalkan di sini manage extension.
bisa dinonaktifkan dengan mendisable di sini. Kita off. Nah, kalau kita off, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan JSON View itu untuk mempermudah kita nantinya. Jadi di sini kita kembali ke sini. Jadi jangan bingung country code, total confirm ini dapatnya dari mana, yaitu dari yang di sini tadi. Jadi agar mudah dilihat, kita menggunakan JSON View di sini. Kita refresh kembali. Nah, akan tampil dalam bentuk yang mudah dilihat. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita menyimpan dalam data yang tadi, yaitu data yang kita dapatkan tadi. Ini adalah data API-nya yang sudah diubah ke dalam bentuk objek JavaScript. Jadi memang ketika kita fetch-nya bisa dengan cara seperti ini. Mungkin untuk kali ini teman-teman tulis saja seperti ini jika ingin mencobanya. Lalu di sini gunakan data saja, samakan saja. Lalu data-data di sini adalah mewakili. Nah, kalau kita simpan ke variabel data corona, kita akses tadi seperti tadi ya, data corona. Nah, maka informasi pada data itu adalah informasi yang ada di sini, di mana ada message, ada global, ada country. Kalau teman-teman perhatikan, jadi objek besarnya ada message, global, country, dan date. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada country, ada date, ada global, ada message. Mungkin yang proto di sini abaikan saja untuk saat ini. Jadi ketika ingin mengaksesnya, misalkan tadi disimpan di variabel data corona, misalkan ingin mengakses date, nah tekan aja date-nya, pilih date-nya, pilih property date. Nah, ini akan keluar ini informasi per tanggal berapa, seperti itu. Jadi date ini dapatnya dari mana? Kembali kita lihat lagi, nah date itu adalah yang ada di sini. Kalau tidak ada di sini, maka tidak bisa kita akses. Misalkan nation, kita ingin mencoba mengakses nation, data corona.nation, maka tidak akan bisa karena memang tidak tersedia di sini. Jadi yang bisa diakses adalah yang di sini. Nah, misalkan kita ingin mengakses global, jadi data corona.global. Nah, ini kita dapatkan. Jadi properti global ini berisi suatu objek lagi. Nah, ini berisi suatu objek lagi ditandai dengan adanya kurung kurawal di sini. Di mana di sini adalah objek informasi secara global seperti yang tadi saya sampaikan, ada new confirm, new date, new recover, total confirm, total date, dan total recover. Yang muncul di sini adalah yang ada di sini. Nah, sama ya. Ini adalah kalau kita perhatikan dalam bentuk number. Jadi kalau menggunakan Chrome, kalau yang number itu akan memiliki warna biru. Nah, lalu di sini misalkan bagaimana caranya kita mengakses country. Jadi kalau teman-teman perhatikan, country ini adalah suatu array, ditandai dengan kurung siku di sini. Jadi di sini kalau misalkan ingin mengakses country-nya, data corona.countries. Nah, teman-teman jangan bingung ya, data corona ini dari mana? Data corona di situ munculnya dari di sini. Memang kita buat variabel data corona, lalu data yang kita dapatkan dari API ini kita simpan ke data corona. Ini sebagai contoh saja. Teman-teman bisa menggunakan nama variabel yang lain, bebas. Nah, di sini data country, teman-teman perhatikan di sini ada kurung siku. Perhatikan di awal di sini ada angkanya 192 menandakan jumlah array-nya, jumlah elemen pada array-nya. Dimana kalau teman-teman perhatikan, tiap-tiap elemen yang ada pada array di sini adalah suatu objek, ditandai dengan kurung siku di sini. Nah, kalau teman-teman buka, di sini misalkan data 0 sampai 99, nah, ini adalah suatu array ya, mana indeks 0 itu berisi objek seperti ini. Nah, menjadi objek seperti ini. Jadi teman-teman bisa misalkan Indonesia ya, kita contohkan saja, misalkan Indonesia kita cek di sini berada di indeks 77. Berada di indeks 77. Nah, teman-teman bisa mengakses array ya seperti biasa dengan cara mengakses indeksnya. Misalkan di sini data corona .countries. Nah, ingin mengakses Indonesia berarti 77.
Nah, ini kalau teman-teman perhatikan saya typo di sini ya, kita benarkan countries. Nah, ketika mengakses indeks 77 maka yang ditampilkan adalah data indeks 77 tersebut, yaitu adalah Indonesia. Kalau kita tampilkan, ini adalah suatu objek. Nah, bagaimana caranya kita mengakses misalkan yang ingin kita akses adalah country code-nya. Nah, ini bisa kita akses dengan data corona.countries. Misalkan di sini adalah, nah di sini typo kembali, countries 77. Lalu yang ingin diakses adalah country code. Nah, sebentar kita cek di sini. Nah, dot country code. Nah, seperti ini. Tadi typo ya. Nah, ketika kita akses, yang didapat adalah nilainya, yaitu ID. Jadi, itu untuk mengakses nilai-nilai yang ada pada objek JavaScript. Nah, di sini menjadi objek JavaScript ya, yang sebelumnya itu adalah suatu JSON, jadi diubah ke dalam objek JavaScript. Dalam hal ini karena kita mengimplementasikan secara best practice-nya bisa dengan cara seperti ini. Ini adalah arrow function. Mungkin teman-teman yang penasaran, misalkan akan saya bahas di pemrograman web 2, tapi bagi yang penasaran bisa mengakses di Web3 School JSON misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa menggali informasi lebih. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang ini tadi, nah ini yang JSON ya tadi, atau mungkin teman-teman ingin mengetahui yang arrow function. Nah, di sini ada tipe-tipe function yang ada. Nah, teman-teman bisa menggali informasi lebih dari sekarang misalkan tentang function-function yang ada. Nah, di sini terdapat detailnya. Nah, di sini ada bagian arrow function. Di mana yang tadi itu, yang seperti ini, itu ibaratnya bisa ditulis seperti ini. Nah, function, di sini adalah propertinya, ada parameter yang dilewatkan, maksud saya parameter yang dilewatkan ya. Nah, ini bisa ditulis dengan seperti ini. Tapi kita tidak bahas di sini, itu hanya sekilas saja. Jadi teman-teman di sini sekedar pencontohan saja bagaimana cara mendapatkan data dari luar. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan menggunakan Fetch API di sini. Di dalam sini adalah web service-nya. Lalu di sini teman-teman lanjutkan dengan then. Nah, lalu kemudian ini pada bagian ini agar merubahnya menjadi ini ya, menjadi JavaScript object. Lalu di sini data yang didapatkan diwakili oleh variabel data di sini. Nah, lalu data di sini mungkin bisa kita simpan di sini atau kita olah. Nah, dalam hal ini bagian countries-nya, countries ini adalah array nantinya. Kita melakukan perulangan dengan menggunakan for each, di mana setiap elemen yang ada kita lakukan seperti ini, yaitu membuat list item baru, kita tambahkan teks, lalu teks tersebut kita tambahkan di list item, lalu list itemnya ditambahkan di URL. Jadi seperti itu. Jadi mungkin di sini pada bagian ini teman-teman bisa mengcustom ya. Mungkin untuk tugas pada minggu kali ini teman-teman bisa mengubah bagian yang ini yang kita tampilkan secara list item menggunakan unordered list, teman-teman bisa ubah menjadi table dalam bentuk table. Jadi untuk tugas minggu kali ini teman-teman bisa mencari misalkan browsing saja free API atau free web service, cari informasi yang lain mungkin. Lalu coba tampilkan informasi tersebut dalam bentuk tabel. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan mirip seperti ini
untuk saat ini ya, mungkin detail tentang asinkronus JavaScript itu seperti apa, itu akan dibahas kemudian hari. Jadi di sini lebih ke arah mengenal JSON-nya, lalu menggunakan API yang tersedia. Nah, di sini kembali kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, data corona di sini dalam bentuk objek JavaScript. Misalkan ingin dirubah dalam bentuk JSON-nya, maka misalkan kita simpan di JSON corona misalkan. Di sini kita menggunakan JSON. Nah, ingat ingin merubah ke bentuk JSON menggunakan stringify. Nah, ini kita akan lihat nih seperti apa jadinya. Data corona. Nah, lalu kita coba akses JSON corona. Nah, teman-teman perhatikan di sini. JSON itu adalah suatu teks. Kalau teman-teman perhatikan warna merah di sini ya, pada Chrome ketika mengakses developer tools-nya, ini adalah suatu string, ditandai dengan string awal di sini. String awal di sini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada informasi jumlah datanya. Di sini ada 42,5 kilobyte. Jadi ini sangat banyak sekali. Lumayan banyak. Nah, tapi ketika datanya dalam bentuk string, maka kita tidak bisa mengaksesnya dengan mudah. Makanya kita perlu mengubahnya menjadi dalam bentuk objek JavaScript-nya, yaitu misalkan tadi ini kita buat lagi variabel lagi, misalkan new atau data variabel apa ya, misalnya new data lah, misalkan new data sama dengan JSON.parse untuk mengubah format JSON ini menjadi format JavaScript, menjadi objek JavaScript. Nah, di sini kita ubah JSON corona di sini, yaitu JSON yang ada di sini tadi ya, kita ubah kembali nih menjadi objek JavaScript. Kita simpan di new data misalkan. Ini sebagai contoh saja. Nah, sudah kita simpan ya, ketika ingin kita akses new data di sini. Nah, maka yang ditampilkan adalah seperti tadi, yaitu objek JavaScript-nya, yaitu data corona seperti ini tadi. Nah, jadi JSON.stringify untuk mengubah ke format JSON. JSON parse digunakan untuk memparsing, untuk mengembalikannya ke dalam bentuk format objek JavaScript-nya. Lalu setelah menjadi objek JavaScript-nya, barulah bisa kita gunakan misalkan untuk memanipulasi DOM yang ada di sini. Seperti itu kurang lebih. Jadi sepertinya sekian materi pada minggu kali ini. Mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri ya, Lalu sebagai tugasnya buat tampilan dalam bentuk tabel. Lalu tabelnya sekalian dirias dengan CSS. Kurang lebih seperti itu. Sekian pertemuan pada minggu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.